Wah, ini gemparkan sepak bola Asia Tenggara. Permintaan aneh dan konyol Malaysia usai ditawari beruji coba dengan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia terima tawaran PSSI asal dengan syarat timnas Indonesia tak memainkan pemain naturalisasinya. Apakah Malaysia takut terbantai dengan King Indo? Berikut fakta lengkapnya. Tak melupakan begitu saja dan tetap perhatian. Walaupun sudah tak melatih timnas Indonesia, mantan pelatih kesayangan fans timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong berikan dukungan bahwa timnas Indonesia bisa tembus ronde keempat karena hal ini. Apakah itu simak baik-baik dalam video ini? Sampai terkaget-kaget. Tom Hei berikan respon usai tahu timnas Indonesia akan beruji coba dengan timnas Malaysia. Apakah Tom Hei benar-benar tak sabar laga tersebut segera diadakan? Apakah mungkin rivalitas Indonesia dan Malaysia yang membuat Tom Hei antusias dengan laga itu? Berikut penjelasannya. Penuh haru dan bikin merinding seketika. Tak menyesal memperkuat timnas Indonesia dan ingin selalu membanggakan sang nenek dengan membawa harum timnas Indonesia di mata dunia. Begini pengakuan Maarten Paes yang bikin bangga fans Indonesia selama membela Garuda. Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wah, ini gemparkan sepak bola Asia Tenggara. Permintaan aneh dan konyol Malaysia usai ditawari beruji coba dengan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia terima tawaran PSSI asal dengan syarat timnas Indonesia tak memainkan pemain naturalisasinya. Apakah Malaysia takut terbantai dengan King Indo? Berikut fakta lengkapnya. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM bisa saja menyatakan kesediaannya untuk melakoni laga uji coba melawan tim nasional Indonesia. Pernyataan ini disampaikan setelah adanya tawaran resmi dari Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, yang menginginkan pertandingan persahabatan antara dua negara serumpun tersebut sebagai bagian dari persiapan menuju ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4 zona Asia. Namun, keputusan Malaysia untuk menerima ajakan uji coba tersebut kemungkinan disertai dengan satu syarat yang cukup mengejutkan publik sepak bola regional. Dalam pernyataan resminya, FAM meminta agar timnas Indonesia tidak menggunakan pemain naturalisasi dan hanya menurunkan pemain lokal dalam pertandingan tersebut. Apabila benar, permintaan tersebut mungkin akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FAM dalam konferensi pers di Kuala Lumpur. Menurutnya, langkah ini diambil demi menjaga keseimbangan dalam pertandingan, serta memastikan bahwa laga persahabatan ini tetap berlangsung dalam semangat sportivitas. Kami sangat menghargai undangan dari PSSI dan menyambut baik wacana uji coba tersebut. Namun, demi menjaga keharmonisan dan kesetaraan di lapangan, kami berharap Indonesia menurunkan skuad yang terdiri dari pemain-pemain lokal asli tanpa keterlibatan pemain naturalisasi. Begitulah kira-kira kata Sekjen FAM. Seperti diketahui, skuad Garuda saat ini tengah diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa seperti Tom Hei, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, dan Ole Romeni. Kehadiran mereka telah memberikan dampak signifikan terhadap performa timnas Indonesia yang dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan peningkatan kualitas permainan secara signifikan. Meski FAM tidak menyatakan alasan teknis di balik syarat tersebut, banyak pengamat menilai bahwa permintaan ini berangkat dari kekhawatiran Malaysia akan kekuatan baru timnas Indonesia yang dinilai berada di atas mereka secara kualitas. Beberapa analis bahkan menyebut hal ini sebagai langkah antisipatif dari FAM untuk menghindari kekalahan telak yang bisa berdampak pada moral dan opini publik di dalam negeri. Kami menyambut baik niat Malaysia untuk bertanding dalam semangat persaudaraan. Namun, sepak bola adalah tentang kompetisi terbaik melawan yang terbaik.
Pemain naturalisasi adalah bagian dari strategi penguatan tim nasional yang sah dan diakui FIFA. Kami memiliki banyak pemain lokal bertalenta, tapi kami juga tidak bisa mengabaikan kontribusi besar dari para pemain naturalisasi yang memilih untuk membela merah putih dengan sepenuh hati. Begitu mungkin, kata Erick Thohir. Publik sepak bola di tanah air memberikan respons beragam terhadap syarat yang diajukan Malaysia. Sebagian mendukung agar Indonesia menerima tantangan tersebut dengan menurunkan pemain lokal demi menunjukkan kedalaman kualitas skuad, sementara sebagian lainnya menilai syarat tersebut tidak adil dan menunjukkan mentalitas kurang sportif dari pihak lawan. Adapun rencana uji coba ini masih dalam tahap diskusi lebih lanjut antara PSSI dan FAM, termasuk pembahasan mengenai lokasi pertandingan, waktu pelaksanaan, serta format laga. Sumber dari internal federasi menyebutkan bahwa pertandingan kemungkinan besar akan digelar di tempat netral, seperti Singapura atau Thailand, untuk menjaga suasana kondusif, mengingat tingginya tensi rivalitas antara kedua negara di lapangan hijau. Terlepas dari syarat yang diajukan, laga persahabatan antara Indonesia dan Malaysia tetap dinanti publik sepak bola ASEAN. Selain sebagai adu gengsi, pertandingan ini menjadi simbol dari persaingan historis yang telah lama terjalin antara dua negara bertetangga. PSSI menyatakan bahwa mereka akan mengkaji syarat yang diajukan dengan mempertimbangkan dampaknya secara teknis, diplomatik, serta reputasi tim nasional Indonesia di mata dunia. Keputusan akhir mengenai komposisi pemain yang akan diturunkan akan segera diumumkan setelah kedua federasi mencapai kesepakatan formal. Bagaimana guys menurut kalian dengan permintaan aneh dan konyol Malaysia ini? Apakah kalian setuju timnas Indonesia menurunkan pemain lokalnya pada saat beruji coba dengan Malaysia? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Tak melupakan begitu saja dan tetap perhatian. Walaupun sudah tak melatih timnas Indonesia, mantan pelatih kesayangan fans timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong berikan dukungan bahwa timnas Indonesia bisa tembus ronde keempat karena hal ini. Apakah itu simak baik-baik dalam video ini? Manajer Umum Songnam FC Shin Tae-yong buka suara soal peluang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini tinggal memiliki 2 laga tersisa di ronde ketiga. Keduanya bakal digelar pada Juni 2025. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta lebih dahulu. 5 hari kemudian, Tom Haye dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium, Suita. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C ronde keempat. Tim Merah Putih mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Rinciannya, Timnas Indonesia mencatatkan 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Berdasarkan posisi saat ini, Timnas Indonesia masih ada peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Meski begitu, peluang paling realistis bagi skuad Garuda adalah melaju ke ronde keempat babak kualifikasi. Untuk melaju ke ronde keempat, Timnas Indonesia harus finish peringkat ketiga dan keempat klasemen babak ketiga. Shin Tae-yong mengomentari peluang mantan tim asuhannya sebelum melakoni 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, pelatih 54 tahun tersebut telah melatih selama 5 tahun sejak Desember 2019 sampai Januari 2025. Dirinya hanya melatih timnas Indonesia di 6 laga di ronde ketiga. Berdasarkan pengalamannya di Indonesia, Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia lolos ke ronde keempat. Keyakinannya tersebut bukannya tanpa alasan. Pasalnya dirinya membangun fondasi kokoh bagi skuad timnas Indonesia saat ini. Anak asuhnya dulu di tim Merah Putih punya kualitas mumpuni untuk menembus ronde keempat. Secara pribadi saya rasa bisa naik sampai posisi keempat, ujar Shin Tae-yong dari 442 edisi Korea Selatan. Basis pemainnya tidak buruk. Selama saya di sana, saya membangun fondasi yang kokoh dengan anggota yang ada. Itu tidak akan semudah itu dan posisi keempat sudah cukup, ujarnya.
Shin Tae-yong mengaku masih rindu dengan sambutan penggemar yang ia terima selama di Indonesia. Selain itu, dirinya juga sayang dengan semua anak asuhnya selama melatih timnas Indonesia. Saya mempunyai rasa sayang kepada mereka karena mereka adalah pemain yang telah saya besarkan selama 5 tahun, ujar Shin Tae-yong. Para penggemar masih mengenali saya. Saya sangat bersyukur, ujarnya. Sampai terkaget-kaget. Tom Haye berikan respon usai tahu timnas Indonesia akan beruji coba dengan timnas Malaysia. Apakah Tom Haye benar-benar tak sabar laga tersebut segera diadakan? Apakah mungkin rivalitas Indonesia dan Malaysia yang membuat Tom Haye antusias dengan laga itu? Berikut penjelasannya. Tom Haye menantikan laga timnas Indonesia melawan Malaysia. Indonesia masih merancang agenda untuk menggelar pertandingan pada bulan September. Pasalnya, saat itu agenda timnas sedang kosong dan mereka butuh laga untuk mematangkan tim. Saat ini, skuad Garuda sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye cukup antusias mendengar kabar terkait pertandingan melawan Malaysia. Menurutnya, ini bisa jadi pertandingan yang baik karena laga akan berjalan dengan tensi tinggi. Apalagi kedua tim memiliki sejarah persaingan yang sengit dan ini menjadi hiburan tersendiri. Ya, saya penasaran tentang itu, dalam kurung, melawan Malaysia. Sebenarnya selalu bagus untuk bermain dalam laga seperti itu, kata Tom Haye dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Pemain asal Almer City ini juga sudah paham dengan hubungan kedua tim. Panasnya laga akan membuat pemain lebih bersemangat untuk mempersembahkan kemenangan. Laga akan semakin istimewa saat bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi kita akan lihat mungkin akan lebih banyak mendengar tentang itu di masa depan. Mungkin akan seperti laga uji coba lanjutnya. Meski berjuluk laga persahabatan, akan banyak emosi yang muncul pada derby keras Asia Tenggara ini. Dia melihat bahwa pertandingan akan berjalan ketat dan penuh gengsi dari kedua tim. Saya pikir kedua tim akan benar-benar ingin menang. Tentu ini akan jadi lebih dari pertandingan uji coba, tutupnya. Penuh haru dan bikin merinding seketika. Tak menyesal memperkuat timnas Indonesia dan ingin selalu membanggakan sang nenek dengan membawa harum timnas Indonesia di mata dunia. Begini pengakuan Maarten Paes yang bikin bangga fans Indonesia selama membela Garuda. Simak baik-baik. Maarten Paes mengaku tak pernah menyesal membela timnas Indonesia. Ia berbicara tentang kedekatan dengan nenek yang menginspirasinya. Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Ia lahir dan besar di Belanda. Berkat sang nenek yang lahir di Kediri, Jawa Timur, Paes berhak membela timnas Indonesia. Tahun lalu mereka menghubungi saya dan itu datang di waktu yang tepat, kata Paes dari Instagram MLS dalam video yang diunggah pada Jumat 9 Mei 2025. Menurut saya, yang benar-benar membantu saya adalah inspirasi dari nenek saya. Beliau telah meninggal, ujarnya. Mantan kiper FC Utrecht ingin memberikan sesuatu kepada sang nenek. Ia juga menilai membela timnas Indonesia adalah mimpi yang menjadi realita. Memberikan penghormatan kecil kepadanya adalah hal yang kecil. Sebuah kehormatan besar baginya. Saya tidak pernah menyesali keputusan itu. Saya sangat menyukainya sejauh ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujar kiper FC Dallas itu. Kiper 16 tahun itu menceritakan kedekatannya dengan sang nenek, sehingga ia banyak tahu tentang sejarah latar belakang yang menyentuh. Play video close-up player nenek saya adalah ibu baptis saya, jadi kami sering menjadi staf ketika saya masih kecil. Kami memasak makanan Indonesia bersama-sama, ujar Paes. Dan beliau menjadi guru sejarah saya di sekolah menengah. Selama pelajaran dari beliau bercerita tentang sejarahnya, kenangan indahnya di sana. Tetapi juga tentang Perang Dunia Kedua saat beliau berada di kamp bersama Jepang. Kisah-kisah ini tidak pernah dibagikannya kepada siapapun, dan ikatan kami menjadi semakin kuat, ujarnya. Sementara itu, Paes akan menghadapi 2 laga terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia akan melawan Cina di kandang pada 5 Juni 2025. Paes absen dalam laga tersebut karena akumulasi kartu kuning. Kemudian Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Paes bisa kembali bermain dalam laga tersebut. Namanya lama nggak kelihatan di skuad Timnas Indonesia, akankah Witan Sulaiman mendapat panggilan dari Patrick Kluivert pada saat melawan Cina dan Jepang? Beginilah ungkapan penuh harapan sang pemain usai jarang mendapatkan menit bermain bersama klubnya Persija Jakarta. Simak baik-baik. Bintang Persija Jakarta, Witan Sulaiman bertekad tampil menggila di 3 laga tersisa Liga 1 2024 hingga 2025. Pasalnya, Witan ingin membuktikan diri bahwa dirinya layak dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ya, saat ini Kluivert tengah mempersiapkan Timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. 2 laga itu sangat krusial karena menjadi 2 pertandingan terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan mulai jarang dipanggil ke Timnas Indonesia, Witan Sulaiman kurang mendapatkan kepercayaan saat Persija masih ditukangi Carlos Pena. Pemain berusia 23 tahun itu hanya dipercaya tampil sebanyak 25 kali, itu pun didominasi bermain dari bangku cadangan. Witan juga belum mencetak satupun gol untuk macan kemayoran julukan Persija Jakarta musim ini. Performa Witan yang kurang maksimal bersama klub membuatnya tak dilirik oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Itu terbukti pada 2 pertandingan Timnas Indonesia Maret 2025 lalu. Saat itu Witan tak dipanggil ke skuad yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Witan mengakui dirinya memang kurang mendapat menit bermain pada musim ini. Ya, kalau dari saya pribadi mungkin di musim ini saya kurang mendapatkan menit bermain sama pelatih lama, mungkin karena kurang cocok sama strateginya atau saya tidak tahu, kata Witan dalam konferensi pers jelang laga Persija versus Bali United. Jumat 9 Mei 2025. Berharap main saat lawan Cina dan Jepang, Witan pun mengirimkan kode keras kepada Patrick Kluivert agar mendapat peluang bermain untuk Timnas Indonesia. Dia menegaskan siap tampil habis-habisan untuk Persija demi mendapat perhatian dari tim kepelatihan skuad Garuda. Target pasti ingin kembali ke Timnas dan itu pasti. Saya akan buktikan di sisa laga ini dan layak ke Timnas, tegas Witan. Sebelum laga pada bulan Maret, Witan hampir selalu mendapat panggilan bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Selama kariernya, dia sudah mencetak 9 gol dan 8 assist dari 46 penampilan untuk Timnas Indonesia di semua kompetisi. Sebuah kabar mengejutkan datang dari negeri Sakura jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Jepang dan Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Jepang JFA dilaporkan akan menurunkan skuad lapis mudanya saat menghadapi skuad Garuda, langkah yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk dukungan tidak langsung untuk membantu Indonesia melangkah ke babak selanjutnya kualifikasi zona Asia. Keputusan ini sontak mengundang sorotan luas dari publik Asia. Jepang yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 berkat performa sempurna di fase grup C ronde 3, tampaknya ingin memanfaatkan laga terakhir ini untuk memberi jam terbang kepada pemain-pemain muda mereka. Namun, waktu dan konteks keputusan ini dinilai sangat menguntungkan Indonesia, yang kini tengah bersaing ketat untuk mengamankan posisi runner-up grup. Dari laporan media lokal Jepang, pelatih kepala Samurai Biru disebut akan mengistirahatkan hampir seluruh pemain inti yang berlaga di laga sebelumnya. Sebagai gantinya, nama-nama seperti Shuto Machino, Joel Chima Fujita, dan sejumlah bintang muda J-League dikabarkan akan mendapat kesempatan bermain penuh. Meski tetap kompetitif, kekuatan skuad muda ini jelas berbeda dari barisan utama yang diperkuat bintang-bintang Eropa seperti Takefusa Kubo dan Wataru Endo. Apabila benar, langkah Jepang ini langsung mendapat respons dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Dalam pernyataan resminya, Erik pasti akan menyampaikan apresiasi mendalam atas keputusan JFA yang dinilainya sebagai bentuk sportivitas dan solidaritas antar negara Asia. Kami sangat menghargai keputusan Jepang untuk memberi kesempatan kepada pemain mudanya di laga kontra Indonesia. Ini menunjukkan respek mereka terhadap proses regenerasi dan semangat fair play. Bagi kami, ini menjadi motivasi tambahan untuk tampil maksimal dan membuktikan bahwa Indonesia memang pantas melaju ke babak berikutnya. Begitu mungkin, kata ujar Erick Thohir. Meski mendapat angin segar dari keputusan Jepang, Erick menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan meremehkan kekuatan lawan. Pelatih Patrick Kluivert tetap menekankan pentingnya fokus, disiplin dan semangat juang tinggi dari para pemain. Pasalnya, meski berlabel skuad muda, Jepang tetap dikenal dengan kedisiplinan, organisasi permainan yang rapi, serta determinasi tinggi. Sementara itu, di kalangan supporter, euforia mulai terasa. Laga ini menjadi titik penentuan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Jika berhasil mengamankan hasil positif, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berpeluang besar menembus Piala Dunia 2026, sebuah capaian monumental yang menjadi target jangka panjang PSSI. Apapun hasilnya nanti, keputusan Jepang menurunkan pemain muda telah menambah warna tersendiri dalam perjalanan timnas Indonesia. Kini, semua mata akan tertuju pada laga penuh gengsi dan harapan itu. Akankah Garuda benar-benar terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026? Waktu akan menjawab. Di sisi lain, media asal Cina, Sohu, ikut menyoroti keputusan Jepang tersebut. Mereka menilai bahwa kondisi ini membuat posisi tim Dragons semakin sulit. Tentunya, dua laga tersisa harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendapatkan poin. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa banyak perubahan yang dilakukan Jepang, kuncinya adalah bagaimana Cina dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Menghadapi Indonesia, timnas Cina harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan dua pertandingan beruntun dan mendapatkan poin yang layak mereka dapatkan. Tulis laporan Sohu. Bagaimana guys menurut kalian dengan keputusan Jepang menurunkan pemain mudanya saat lawan timnas Indonesia? Apakah kalian setuju dengan keputusan tersebut? Dan ucapkan terima kasih kepada timnas Jepang yang membantu timnas Indonesia apabila masuk Piala Dunia 2026 pada kolom komentar di bawah ini ya. Keinginan yang belum terpenuhi hingga sampai saat ini. Padahal sudah menjadi pemain timnas Indonesia sejak dinaturalisasi bulan September 2024 lalu. Akan tetapi, Mees Hilger sekalipun belum pernah merasakan atmosfer luar biasa dari stadion utama Gelora Bung Karno. Inilah pengakuan jujur Mees Hilgers terhadap keinginan yang belum terpenuhi tersebut. Simak baik-baik. Mees Hilgers bicara tentang pengalaman tampil di timnas Indonesia. Mees sejauh ini sudah meraih 3 caps bersama timnas Indonesia. Namun dia belum pernah merasakan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta. Terakhir satu laga didapatkan saat mereka bermain melawan Australia di laga tandang. Saat menjamu Bahrain, sang pemain mengalami cedera dan tidak bisa bermain. Mees Hilgers mengakui bahwa dia cukup terkenal di Indonesia. Apalagi namanya mulai naik pasca membela skuad Garuda. Ini yang membuat banyak supporter yang sadar saat dia berada di Jakarta atau bertugas bersama timnas. Di timur aku sebenarnya sangat terkenal. Ya aku harus hati-hati di sana, kata Mees Hilgers dilansir bolasport.com dari kanal YouTube FC Twente. Pemain berusia 23 tahun ini menyadari bahwa kondisi tersebut bukan tanpa resiko. Supporter yang fanatik membuat pergerakan pemain timnas harus mendapatkan penjagaan ketat. Namun dia sadar bahwa hal tersebut merupakan dukungan karena mereka bangga dengan pemain yang ada di lapangan. Ini yang membuat dia merasa cukup nyaman saat berada di Indonesia. Tapi di Indonesia lebih baik ditemani pengawal keamanan. Tapi mereka sangat respek di sana, jadi mereka mendekatimu dengan respek, ujarnya. Mees sebenarnya ingin merasakan bermain di depan supporter skuad Garuda.
Tentunya ini menjadi pengalaman spesial karena ada 70.000 supporter yang terus memberikan dukungan. Menurutnya ini yang cukup membedakan kondisi saat bermain di timnas dan klub. Atmosfer di timnas sangat meriah dan ini jarang dijumpai saat dia bermain untuk Twente. Apalagi markas timnya hanya bisa menampung hingga 30.000 kursi. Aku belum pernah bermain di Jakarta. Tapi aku pernah menginap di hotel di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ujarnya. Semua dibuat tenang dan tak perlu khawatir. Walaupun tanpa Maarten Paes di laga versus Cina nanti, timnas Indonesia sudah menyiapkan 3 kiper calon pengganti Maarten Paes. Wah, kira-kira siapa yaitu? Mampukah sang penjaga gawang bisa bermain maksimal di bawah Mister Garuda? Berikut penjelasan lengkapnya. Berikut 3 calon pengganti Maarten Paes di laga timnas Indonesia versus timnas Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya bakal melakoni debut. Paes dipastikan absen pada matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Kiper FC Dallas itu terkena akumulasi kartu kuning usai melawan timnas Bahrain pada Maret 2025. Pelatih Patrick Kluivert tentu harus mencari pengganti Paes di bawah Mister gawang timnas Indonesia. Siapa sosok yang layak menjadi deputi? Simak ulasan berikut ini. 3 calon pengganti Maarten Paes di laga timnas Indonesia versus timnas Cina. 3. Nado Argawinata. Pemain satu ini dipanggil Kluivert untuk laga melawan timnas Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Namun Nado tidak masuk dalam daftar susunan pemain di kedua pertandingan. Dengan absennya Paes, peluang Nado cukup terbuka. Apalagi ia memenuhi syarat utama dari Kluivert, yakni rutin tampil di level klub dan punya catatan 27 kali turun di Liga 1 2024-2025 dengan kemasukan 25 gol serta 11 kali chance hit. 2. Hernando Ari. Pemain satu ini juga dipanggil Kluivert untuk 2 laga pada Maret 2025. Berbeda dengan Nado, Hernando masuk dalam daftar susunan pemain di kedua pertandingan tersebut. Nando berpeluang tampil karena selama ini jadi andalan di timnas Indonesia sebelum Paes. 1. Emil Audero. Serupa dengan 2 nama di atas, pemain satu ini juga dipanggil untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Nama Audero pun tertera di daftar susunan pemain kendati harus menjadi penghangat bangku cadangan. Kan skipper Palermo ini untuk diturunkan cukup besar. Apalagi ia rutin bermain sejak memutuskan menjalani peminjaman ke Stadion Renzo Barbeda pada bursa transfer musim dingin 2025. Jika dipercaya tampil, Audero akan melakoni debutnya di timnas Indonesia. Tentu kesempatan emas ini tak boleh disia-siakan olehnya. Itulah 3 calon pengganti Maarten Paes di laga timnas Indonesia versus timnas Cina. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Media lokal Jepang, pelatih kepala Samurai Biru disebut akan mengistirahatkan hampir seluruh pemain inti yang berlaga di laga sebelumnya. Sebagai gantinya, nama-nama seperti Shuto Machino, Joel Chima Fujita, dan sejumlah bintang muda J-League dikabarkan akan mendapat kesempatan bermain penuh. Meski tetap kompetitif, kekuatan skuad muda ini jelas berbeda dari barisan utama yang diperkuat bintang-bintang Eropa seperti Takefusa Kubo dan Wataru Endo. Apabila benar, langkah Jepang ini langsung mendapat respons dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pernyataan resminya, Erick pasti akan menyampaikan apresiasi mendalam atas keputusan JFA yang dinilainya sebagai bentuk sportivitas dan solidaritas antar negara Asia. Kami sangat menghargai keputusan Jepang untuk memberi kesempatan kepada pemain mudanya di laga kontra Indonesia. Ini menunjukkan respek mereka terhadap proses regenerasi dan semangat fair play. Bagi kami, ini menjadi motivasi tambahan untuk tampil maksimal dan membuktikan bahwa Indonesia memang pantas melaju ke babak berikutnya. Begitu mungkin, kata ujar Erick Thohir.
Meski mendapat angin segar dari keputusan Jepang, Erik menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan meremehkan kekuatan lawan. Pelatih Patrick Kluivert tetap menekankan pentingnya fokus, disiplin dan semangat juang tinggi dari para pemain. Pasalnya, meski berlabel skuad muda, Jepang tetap dikenal dengan kedisiplinan, organisasi permainan yang rapi, serta determinasi tinggi. Sementara itu, di kalangan supporter, euforia mulai terasa. Laga ini menjadi titik penentuan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Jika berhasil mengamankan hasil positif, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berpeluang besar menembus Piala Dunia 2026, sebuah capaian monumental yang menjadi target jangka panjang PSSI. Apapun hasilnya nanti, keputusan Jepang menurunkan pemain muda telah menambah warna tersendiri dalam perjalanan timnas Indonesia. Kini, semua mata akan tertuju pada laga penuh gengsi dan harapan itu. Akankah Garuda benar-benar terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026? Waktu akan menjawab. Di sisi lain,